Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnah. Kita melanjutkan pada pertanyaan yang ketiga dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kata beliau, "Kaifa na'budullah?" Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Sebelumnya, pada pertanyaan sebelumnya, Syekh menjelaskan tentang hakikat ibadah. Kemudian, pada pertanyaan ini, beliau menyebutkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-jawab, maka jawabannya kata beliau, "Kama amarana Allahu wa rasuluh." Maka kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah bukan mengikuti selera kita. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah bukan mengikuti kemauan kita, tapi kita mengikuti perintah Allah dan kita mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti perintah Allah dan kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berpesan kepada kita di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua dipanggil oleh Allah dengan panggilan mulia, wahai orang-orang yang beriman. Atti'u Allah wa atti'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Diingatkan oleh Allah yang pertama perintah untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti dan mentaati Rasulnya. Kemudian Allah ingatkan wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Amalan yang sudah kita kerjakan, amalan yang sudah kita amalkan harus dijaga. Jangan sampai kemudian kita hancurkan amalan-amalan kita. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullahul jami', mereka menyebutkan di antara pembatal-pembatal amalan seorang, yang pertama adalah al-kufru billah, yaitu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur kepada Allah, maka amalan semua tertolak. Nah, kufur di sini ada yang dia kufur kepada Allah. Naam, karena kekufurannya dia, naam, semua amalan dia batal, sia-sia. Naam, semua amalannya sia-sia. Lihat bagaimana orang-orang kufar terdahulu. Atau orang-orang kufar yang sudah diceritakan dalam banyak sejarah. Mereka orang-orang yang begitu banyak melakukan amalan-amal kebaikan secara duniawi. Mereka membantu orang lain. Ya, bahkan ada orang kafir yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi karena kekufurannya, maka semua amalan kebaikannya dihancurkan oleh Allah. Semua amal kebaikannya batal. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kesyirikan. Kesyirikan dapat membatalkan amalan seorang. Amal ibadah yang sudah dilakukan bertahun-tahun selama hidupnya, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka amal ibadahnya tersebut akan ditolak oleh Allah dan akan hancur binasa. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam banyak ayatnya tentang bahaya kesyirikan ini. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini bisa membatalkan amal ibadah. Yang ketiga, termasuk yang dapat membatalkan amal kebajikan dan amal-amal saleh kita adalah riya. Seorang yang ketika dia beramal bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menolak. Allah akan tolak dan Allah akan menjadikan sia-sia amalannya. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kita karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian termasuk pembatal amalan seorang adalah ketika dia mengungkit-ungkit pemberian. Dia sudah memberikan hadiah, dia sudah memberikan sedekah, dia sudah memberikan zakat, kemudian dia ungkit-ungkit. Dan dia menyakiti hati orang-orang yang menerima pemberian, orang-orang yang menerima kebaikannya tersebut. Ini dapat membatalkan amal-amal saleh. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di
di dalam banyak ayatnya tentang bahaya-bahaya ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita menjaga amal-amal saleh kita sebagaimana diingatkan oleh Allah, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kemudian Syekh membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbul, rawahu Muslim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka dia tertolak. Naam. Amal ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan tertolak, tidak diterima oleh Allah, tapi dia tertolak. Oleh karena itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini yang disebut bahwa ibadah harus terpenuhi dengan dua syarat sehingga ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama adalah ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayatnya, ya, tentang dua syarat yang harus terpenuhi di dalam masalah ibadah. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan amalan-amalan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.